Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dokter dan juga teman-teman semua. Sebelumnya kami dari SGD A10 angkatan 2023. Di sini kami izin untuk mempresentasikan mengenai selenium deficiency in ulcerative colitis. Berikut untuk anggota dari SGD kami yang beranggotakan 12 orang. Selanjutnya kami akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Baik, sebelumnya selamat pagi dokter. Perkenalkan, nama saya Zahra Foronia dengan 3 NIM terakhir 097. Di sini saya mohon izin untuk memaparkan terkait latar belakang dari studi project yang sudah kami susun. Ulcerative colitis merupakan salah satu penyakit radang usus kronik yang secara khas ditandai dengan adanya inflamasi yang berkelanjutan pada mukosa, kolon, dan juga rektum. Kemudian penyakit ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya itu adanya kadar nutrisi yang perlu diperhatikan, khususnya pada mikromineral dari pasien, yaitu selenium. Selenium merupakan mineral penting yang berperan sebagai komponen dari sejumlah enzim antioksidan yang berfungsi untuk menetralkan radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Oleh karena itu, pada pasien dengan ulcerative colitis, peningkatan stres dapat memperburuk perjalanan penyakit dengan meningkatkan kerentanan terhadap kerusakan oksidatif dan inflamasi berkelanjutan. Oleh karena itu, kami membuat kajian atau makalah atau study project ini berjudul Defisiensi Selenium pada Ulcerative Colitis sebagai media pembelajaran dan juga memperdalam pengetahuan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait rumusan masalah dan juga tujuan. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri yang kami angkat yaitu yang pertama, apa definisi dari ulcerative colitis, kemudian apa definisi dari selenium, kemudian bagaimana proses absorpsi dari selenium pada ulcerative colitis, kemudian bagaimana diagnosis dari defisiensi selenium pada ulcerative colitis, kemudian bagaimana tata laksana defisiensi selenium pada ulcerative colitis, dan juga bagaimana komplikasi defisiensi selenium pada ulcerative colitis, serta bagaimana Baik, perkenalkan nama saya Natasha Rosengun dengan 3 digit terakhir NIM 226. Di sini saya akan membahas mengenai ulcerative colitis. Pertama itu definisi dan epidemiologi. Ulcerative colitis adalah kondisi peradangan idiopatik pada usus besar yang menyebabkan kerampuhan dan erosi superficial pada dinding usus besar serta perdarahan. Penyakit ini tidak memiliki pengobatan hingga saat ini dan merupakan kondisi yang dapat berlangsung seumur hidup, memberikan dampak terhadap kesehatan fisik dan mental. Kejadian dan prevalensi penyakit radang usus tertinggi terdapat di Eropa Utara dan Amerika Utara dari seluruh dunia. Penyakit radang usus berkaitan erat dengan lingkungan dan gaya hidup, terutama gaya hidup ala barat. Ulcerative colitis memiliki insiden 9 hingga 20 kasus per 100.000 orang per tahun. Puncak onset umumnya terjadi antara usia 15 dan 30 tahun dan puncak onset ulcerative colitis yang lebih kecil terjadi di antara usia 50 dan 70 tahun. Terdapat pula peningkatan prevalensi ulcerative colitis pada orang yang bukan perokok atau orang yang baru saja berhenti merokok. Ulcerative colitis juga memiliki hubungan dengan pengangkatan usus buntu yang meledak. Operasi usus buntu yang dilakukan sebelum usia 20 tahun ditemukan dapat menurunkan insiden ulcerative colitis. Operasi usus buntu telah terbukti mengurangi risiko terkena ulcerative colitis sebesar 69%. Selanjutnya itu etiologi dan patofisiologi. Penyebab spesifik dari penyakit radang usus belum diketahui sampai saat ini. Genetik diduga menjadi faktor risiko yang paling utama. Keluarga inti dari pasien yang memiliki ulcerative colitis memiliki risiko 4 kali lebih tinggi terkena penyakit ini. Ulcerative colitis juga ditemukan lebih sering terjadi pada etnis Yahudi dibandingkan dengan etnis lain. Autoimun juga diduga mungkin memiliki peran dari etiologi ulcerative colitis. Beberapa bukti menunjukkan bahwa merokok mungkin bersifat protektif, tetapi sejauh ini belum ada yang dapat memastikan hubungan antara merokok dan ulcerative colitis. Patofisiologi dari ulcerative colitis melibatkan kerusakan pada barrier epitel, respon imun, rekrutmen leukosit, dan mikroflora usus besar. Barrier epitel yang memiliki kerusakan pada mukosa kolon dan pada tight junction kolon menyebabkan peningkatan penyerapan antigen luminal. Lamina propria mukosa juga memiliki peningkatan jumlah sel dendritik yang teraktivasi dan matang, yang mencakup sejumlah besar reseptor seperti TLR, khususnya TLR2 dan TLR4. Selain itu, juga terdapat reseptor sel T helper yang tidak lazim pada pasien ulcerative colitis, khususnya T helper 2, yang memberikan respon sitotoksis terhadap sel epitel. Faktor-faktor lain yang berhubungan dengan imun tubuh yang berperan dalam patofisiologi ulcerative colitis termasuk TNF-alpha, interleukin 13, dan sel T kadar IgM, IgA, IgG juga meningkat, dan peningkatan antibodi IgG1 yang tidak proporsional juga ditemukan pada pasien yang didiagnosis dengan ulcerative colitis. Rekrutmen leukosit dipengaruhi oleh dua hal, adanya peningkatan pelepasan kemoadaptan CXCL8 dan ulcerative colitis sehingga leukosit direkrut ke mukosa dari sirkulasi sistemik. Selain itu juga terdapat peningkatan mukosa cellular adhesion molekul 1 pada endotel pembuluh darah mukosa yang meningkatkan adhesi leukosit dan ekstravasi ke dalam jaringan mukosa. Penelitian telah menunjukkan bahwa mikroflora enterik berperan penting dalam patogenesis dan tingkat keparahan inflamasi serta fenotip penyakit. Ulcerative colitis juga sebagian diduga disebabkan oleh ketidakseimbangan homeostasis antara mikroflora enterik dan kekebalan mukosa tubuh. Hal ini menghasilkan respon yang abnormal terhadap bakteri non-patogen. Selanjutnya itu manifestasi klinis. Gejala utama dari ulcerative colitis adalah diare berdarah dengan ataupun lendir. Gejala lain juga termasuk tenesmus, nyeri perut, malaise, penurunan berat badan, dan demam. Penyakit ini umumnya timbul secara
bertahap, dan pasien kemungkinan akan mengalami periode remisi dan kambuh lagi. Ada beberapa manifestasi ekstraintestinal yang juga terjadi pada 10% hingga 30% pasien ulceratif colitis. Manifestasi ekstraintestinal yang berkaitan dengan aktivitas ulceratif colitis termasuk episkleritis, skleritis, uveitis, atropati perifer, eritema nodosum, dan pyoderma gangrenosum. Manifestasi ekstraintestinal yang tidak terkait dengan aktivitas penyakit ulceratif colitis meliputi atropati aksial, sarkoiditis, dan spondilitis ankilosa. Manifestasi ekstraintestinal pada hati yang dipengaruhi oleh ulceratif colitis termasuk kolongitis, sklerosis primer, dan meningkatnya resiko terjadinya kanker kolorektal. Sekian dari saya, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Tirza Karisa dengan 3 digit NIM terakhir 123. Saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko defisiensi selenium. Yang pertama adalah faktor risiko dari diet dan juga lingkungan, di mana dipengaruhi oleh adanya konsumsi makanan yang rendah selenium, kemudian kurangnya variasi diet dan juga rendahnya konsumsi daging merah dan juga sayuran. Kemudian juga dipengaruhi oleh kandungan selenium pada tanah dan air, yang mana akan berdampak juga pada rendahnya kandungan selenium pada tanaman dan juga hewan ternak. Kemudian wilayah geografis juga sangat berpengaruh dan juga dipengaruhi oleh akses yang terbatas ke sumber makanan ataupun suplementasi selenium. Kemudian infrastruktur yang terbatas juga sangat berpengaruh pada defisiensi selenium, misalnya pada daerah terpencil. Kemudian selanjutnya adalah faktor sosial ekonomi dan juga demografi, di mana pada populasi dengan pendapatan rumah tangga yang rendah, maka akan berdampak pada pola konsumsi makanan bergizi. Kemudian pada kelompok orang lanjut usia berhubungan dengan defisiensi selenium karena adanya perubahan diet atau pola makan dan juga penurunan penyerapan nutrien. Kemudian, defisiensi selenium juga dipengaruhi oleh adanya faktor genetik, di mana bisa terjadi mutasi gen yang mengatur sintesis selenoprotein, misalnya SEC-ISBP2, yang mana akan menyebabkan gangguan apabila tidak diberikan suplementasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis defisiensi selenium. Yang pertama, pada sistem muskuloskeletal, defisiensi selenium ini akan menyebabkan Cushing back disease, di mana gejalanya adalah terjadi nekrosis tulang rawan, kemudian adanya pembengkakan sendi, keterlambatan pertumbuhan, dan juga stunting. Kemudian pada sistem kardiovaskuler dapat menyebabkan Cushing disease, di mana merupakan kardiomiopati endemik yang sering terjadi pada anak-anak dan juga wanita usia subur, dan gejalanya berupa kelelahan, aritmia, gagal jantung ataupun pembesaran jantung. Kemudian juga ditandai dengan adanya nekrosis miokard dan juga rendahnya kadar selenium di organ vital. Kemudian pada sistem saraf akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan juga epilepsi. Kemudian pada sistem imun dan juga infeksi, defisiensi selenium ini akan menurunkan kekebalan tubuh, kemudian juga meningkatkan progresi risiko terkenanya penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, seperti misalnya HIV ataupun hepatitis B, dan juga penurunan aktivitas dari selenoprotein akan menyebabkan peningkatan kerusakan oksidatif dan juga toksisitas virus. Kemudian pada penyakit ulceratif colitis, defisiensi selenium ini akan meningkatkan sitokin proinflamasi, kemudian menurunkan protein tight junction yang mana akan melemahkan sawar usus. Kemudian gejalanya adalah kelemahan otot, gangguan kognitif, dan juga disfungsi tiroid. Baik, saya Putu Dikta Mulewardana dengan 3 digit NIM terakhir 021. Nah, seperti yang kita tahu,
selenium berperan penting dalam aktivitas selenoprotein yang umumnya berperan sebagai antioksidan, membantu konversi tiroid hormon menjadi aktif, serta meningkatkan ekspresi fenotip makrofag M2 dibanding M1 untuk resolusi inflamasi. Oleh karena itu, defisiensi selenium jangka panjang dapat menyebabkan Keshan disease, karena sel jantung mengalami kerusakan oksidatif. Kemudian bisa juga terjadi thyroid dysfunction yang berkaitan dengan imun seperti pada Hashimoto thyroiditis, Graves' disease. Kemudian bisa juga terjadi ulcerative colitis karena adanya inflamasi kronik dan juga beberapa hal lainnya. Om Swastiastu, perkenalkan saya Fensita Lintara dan Parasita dengan 3 digit NIM/TR 2024. Saya izin untuk menjelaskan terkait dengan absorpsi selenium pada ulcerative colitis. Pertama-tama saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses absorpsi selenium secara normal. Jadi selenium itu merupakan mikromineral penting yang membentuk selenocysteine dan selenometionin yang merupakan 2 asam amino yang berperan dalam pembentukan selenoprotein dan protein dalam tubuh. Nah, selenium ini diserap di usus halus dan masuk ke darah dengan kadar normalnya 100-300 mikrogram per liter. Kemudian bentuk organik seperti selenometionin itu lebih mudah diserap dibanding bentuk anorganik. Kemudian setelah tersebar ke seluruh tubuh, selenium dieliminasi terutama lewat feses dan urin dan menghasilkan berbagai metabolit kompleks dalam urin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pengaruh ulcerative colitis pada absorpsi selenium. Jadi ulcerative colitis itu merupakan penyakit radang usus kronis yang dapat menurunkan kadar selenium dalam tubuh. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pasien ulcerative colitis, terutama ketika flare up, memiliki kadar selenium serum yang lebih rendah dibandingkan pasien remisi maupun individu yang sehat. Nah, penurunan ini diduga disebabkan oleh malnutrisi, diare kronis, mual, muntah, pembatasan diet, serta gangguan penyerapan akibat peradangan saluran cerna itu sendiri. Di pasien ulcerative colitis ini, kadar selenium menurun akibat peradangan kronisnya, kemudian juga karena diare berat yang mengganggu penyerapan di usus halus. Serta juga terdapat perubahan motilitas dan gangguan sistemik yang terjadi pada pasien ulcerative colitis. Defisiensi selenium menurunkan aktivitas enzim antioksidan seperti GPX, kemudian meningkatkan radikal bebas dan aktivasi jalur inflamasi NF-kB, dan selain itu juga di pasien ini terdapat perubahan mikrobiota usus seperti peningkatan lactobacillus dan penurunan Rhodopsia yang ikut merusak mukosa dan epitel usus. Kekurangan selenium juga menurunkan ekspresi NRF2 dan GPX4 yang memicu ferroptosis pada sel epitel. Ulcerative colitis juga dilaporkan menurunkan kadar selenoprotein P atau sel P yang penting untuk transport selenium dan regulasi imun, sehingga hal ini memperparah dari respon peradangannya itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Pemeriksaan klinis defisiensi selenium pada pasien dengan ulcerative colitis mencakup evaluasi gejala sistemik dan penggunaan biomarker spesifik dalam darah. Defisiensi selenium sering tidak menunjukkan gejala spesifik, namun pasien dapat mengalami gangguan sistem imun, kelelahan, nyeri otot, hingga kerontokan rambut dan kuku yang semuanya dapat tumpang tindih dengan manifestasi klinis ulcerative colitis itu sendiri. Karena selenium ini berperan penting dalam aktivitas antioksidan melalui selenoprotein seperti glutathione peroxidase, kekurangannya dapat memperburuk inflamasi kronis pada mukosa usus yang terjadi pada ulcerative colitis. Riwayat diet memberikan gambaran awal terhadap resiko defisiensi selenium, khususnya bila pasien memiliki pola makan rendah protein hewani, ikan, atau kacang-kacangan. Pada ulcerative colitis, peradangan usus dapat menyebabkan gangguan absorpsi mikronutrien termasuk selenium. Oleh karena itu, penilaian status nutrisi harus menggabungkan data riwayat asupan makanan, bentuk selenium dalam diet, organik lebih mudah diserap, serta hasil pemeriksaan darah. Pendekatan ini penting karena kekurangan selenium berdampak langsung pada keparahan dan perjalanan penyakit ulcerative colitis. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Pemeriksaan laboratorium utama untuk mendeteksi defisiensi selenium pada pasien ulcerative colitis adalah pengukuran kadar selenium dalam serum atau plasma, karena kadar ini mencerminkan status selenium tubuh secara keseluruhan. Pemeriksaan ini penting mengingat defisiensi selenium sering ditemukan pada pasien ulcerative colitis dan dapat memengaruhi keparahan penyakit.
Untuk metode pemeriksaannya, yang paling umum digunakan adalah ICP-MS atau Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry karena memiliki akurasi dan sensitivitas yang paling tinggi. Selain itu, fluorometri dan spektrofotometri juga digunakan untuk mengukur kadar selenium dan aktivitas enzim glutathione peroxidase yang menjadi indikator tidak langsung dari status selenium. Dari hasil penelitian, kadar selenium pada ulcerative colitis ditemukan lebih rendah dibandingkan kontrol sehat, terutama pada pasien dengan pancolitis. Penurunan ini lebih berkorelasi dengan luasnya penyakit, bukan dengan durasi atau aktivitasnya. Selain itu, kadar selenium juga berkaitan dengan jumlah glukosid, eritrosit, dan bilirubin, sehingga bisa memberi gambaran tentang status inflamasi dan nutrisi pasien. Selanjutnya adalah terkait diagnosis banding. Jadi salah satu diagnosis banding utama dari defisiensi selenium pada ulcerative colitis adalah Crohn's disease yang sering menunjukkan kadar selenium serum lebih rendah, terutama jika melibatkan usus halus. Selain itu, defisiensi selenium juga bisa ditemukan pada pasien celiac disease, sindrom usus pendek, diare kronis, dan penggunaan nutrisi parenteral jangka panjang. Nah, karena defisiensi ini tidak spesifik pada ulcerative colitis, maka evaluasi klinis menyeluruh serta pemeriksaan nutrisi lain seperti vitamin B12, zinc, dan juga parameter hematologis tetap perlu dilakukan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Nurama Cintayo Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 198. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip terapi ulceratif colitis. Pada prinsip terapi ulceratif colitis ini, yang perlu kita highlight adalah manajemen ulceratif colitisnya, di mana hal ini bertujuan mengendalikan inflamasi mukosa, mencapai remisi, dan mencegah kekambuhan jangka panjang dengan pendekatan terapi bertahap atau step up terapi. Pada UC ringan sampai sedang, 5 ASA seperti mesalamin digunakan sebagai terapi lini pertama. Sementara UC sedang sampai berat itu memerlukan kortikosteroid untuk remisi cepat dan imunosupresan atau azathiopin untuk pemeliharaannya. Sementara untuk kasus refraktori yang dapat diobati dengan terapi biologik seperti anti-TNF atau vedolizumab. Dan selain dari itu, ada juga farmakoterapi seperti suplementasi selenium, di mana yang sering digunakan itu dosis 200 mikrogram per hari dan terbukti secara klinis menurunkan aktivitas penyakit dan meningkatkan remisi melalui mekanisme molekuler aktivasi jalur NRT2 atau GPX4 yang menghambat ferroptosis dan memperbaiki integritas epitel. Kombinasi terapi medis dan dukungan nutrisi ini membentuk pendekatan personalisasi yang bertujuan mencapai kontrol penyakit optimal dan peningkatan kualitas hidup pasien. Baik, selanjutnya suplementasi selenium. Selenium adalah mikronutrien esensial yang penting dalam pertahanan antioksidan dan modulasi imun melalui enzim GPX. Pada pasien UC, defisiensi selenium umum terjadi dan berkaitan dengan peningkatan stres oksidatif serta inflamasi mukosa. Suplementasi selenometionin 200 mikrogram per hari selama 10 minggu pada pasien UC ringan hingga sedang dalam uji klinik RCT terbukti menurunkan skor CSCCAI secara bermakna dengan 38% pasien mencapai remisi dan perbaikan klinis signifikan dibanding placebo. Suplementasi juga meningkatkan kadar selenium serum, kualitas hidup, serta menurunkan kadar interleukin 17. Secara molekular, selenium mengaktifkan jalur NRF2 atau GPX4 dan menghambat ferroptosis, menjaga integritas epitel dan menekan inflamasi. Dengan demikian, selenium berpotensi sebagai terapi tambahan yang efektif untuk meningkatkan remisi dan memperbaiki kontrol penyakit ulceratif colitis. Untuk beberapa contoh kemasan suplemen selenium yang umumnya 200 mikrogram dalam bentuk kapsul maupun cair, di sini sudah saya terangkan gambarnya, dan juga ada kapsul L-selenometionin 200 mikrogram dari merek Nature's Way, No Foods atau Pure Encapsulation, dan juga ada suplemen selenium dari Megafood berbentuk tablet dengan campuran makanan alami. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Angelika Jocelyn Putri Pertama Tampu Bolon dengan 3 digit NIM terakhir 252. Pemahaman mencegah kekambuhan dapat dilakukan faktor lingkungan dan pola makanan. Seperti faktor lingkungan yaitu faktor penghindaran faktor resiko seperti merokok.
Intervensi diet yang dianjurkan untuk meliputi peningkatan konsumsi omega 3 dari sumber alami seperti ikan, serta penghindaran makanan tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan olahan. Pada pasien dengan faktor resiko tinggi relapse, dibutuhkan terapi yang lebih agresif dan terarah. Penyembuhan mukosa endoskopik menjadi target penting untuk menurunkan resiko kekambuhan. Terapi medis utama pada ulcerative colitis ringan sedang adalah 5 ASA, oral dan topikal, untuk pencegahan relapse jangka panjang juga. Sekian dari Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Naila Widianto dengan 3 digit NIM terakhir 071, izin untuk melanjutkan presentasi mengenai selenium pada ulcerative colitis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dari defisiensi selenium pada ulcerative colitis. Yang pertama, adanya perburukan aktivitas penyakit. Kadar selenium yang rendah menyebabkan adanya skor aktivitas klinis lebih tinggi, yang artinya flare lebih sering dan akan menjadi lebih berat. Kemudian, kebutuhan terapi eskalasi seperti imunosupresan ataupun kortikosteroid menjadi meningkat. Kemudian yang kedua, adanya kerusakan barier usus. Merusaknya struktur tight junction, kemudian memicu dysbiosis dan meningkatkan permeabilitas usus. Kemudian translokasi bakteri menyebabkan memperparah inflamasi lokal. Kemudian yang ketiga, terjadinya stres oksidatif dan juga kematian sel epitel. Kekurangan selenium menyebabkan aktivitas GPX4 menurun dan juga menyebabkan ferroptosis dan juga kerusakan jaringan. Artinya adanya aktivasi jalur proinflamasi dan menyebabkan luka sulit sembuh dan juga ulkus persisten. Kemudian komplikasi yang kelima, adanya anemia dan juga malnutrisi menyebabkan kadar Se yang rendah berkorelasi dengan penurunan hemoglobin, yaitu anemia mikronutrien dan juga penurunan albumin dan juga prealbumin yang merupakan indikator dari malnutrisi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai komplikasi dari defisiensi selenium pada ulcerative colitis. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai prognosis dari defisiensi selenium pada ulcerative colitis. Defisiensi selenium ini terbukti sebagai indikator prognostik buruk pada ulcerative colitis, berkolerasi dengan peningkatan aktivitas penyakit, resiko flare, dan juga kebutuhan terapi intensif. Bukti klinis dan juga mekanistik menunjukkan bahwa kadar selenium rendah mempercepat kerusakan mukosa melalui stres oksidatif dan juga ferroptosis, sementara suplementasi menunjukkan manfaat klinis awal. Oleh karena itu, pemantauan dan koreksi kadar selenium layak dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi manajemen personalisasi UC. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, dokter dan teman-teman sekalian, ini merupakan bab kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan dan sarannya adalah ulcerative colitis atau UC adalah penyakit peradangan kronis pada usus besar yang ditandai diare berdarah, nyeri perut, dan gangguan sistemik sehingga menurunkan kualitas hidup. Jadi UC ini tidak hanya melibatkan gangguan lokal di saluran cerna, tapi juga berkaitan dengan ketidakseimbangan imun dan kekurangan mikronutrien penting seperti selenium. Kemudian definisi selenium ini memperparah inflamasi, melemahkan sistem antioksidan, dan mengganggu integritas sawar usus. Kemudian juga bisa meningkatkan risiko komplikasi sistemik seperti disfungsi tiroid, jantung, dan gangguan kognitif. Untuk manajemen UC, sebaiknya tidak hanya berfokus pada terapi farmakologis, tapi juga mencakup pemantauan status gizi, kemudian termasuk kadar selenium serum secara rutin, dan edukasi juga penting untuk berkelanjutan tentang pentingnya asupan makanan kaya selenium dan pengenaan gejala defisiensi. Sekian kesimpulan dan saran. Terima kasih.